Dua pekan sidang kasus Prada Luki bergulir, sejumlah fakta baru terungkap. Selengkapnya kita bahas bersama Ibu dari Prada Luki Namo, Sepriana Paulina Mirpe, dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia PBHI, Julius Ibrani. Selamat petang Ibu dan Mas Julius. Selamat petang, Selamat sore Mas Juno. Juno dan Pak Julius. Selamat petang, Bu. Kami pertama ke Ibu Sepriana. Ibu Sepriana, kami prihatin atas peristiwa ini dan kami terus mencermati jalannya persidangan dari korban Prada Luki Namo. Untuk saat ini, apa saja yang Ibu cermati dari persidangan hari ini dan apa saja tanggapan, terutama pihak keluarga terkait dengan kesaksian, baik dari dokter dan juga nakes ataupun prajurit yang dihadirkan dalam persidangan? Tadi persidangan berlangsung, kami keluarga hadir, kami melihat dan kami menanggapi bahwa kesaksian dari saksi, baik itu dokter hingga saksi-saksi yang dihadirkan langsung di pengadilan militer, kesaksian dari dokter itu kami merasa itu blunder karena mereka bersaksi bahwa luka-luka almarhum itu sedikit. Padahal dari bukti-bukti yang saya dapatkan langsung waktu saya datang di Rumah Sakit Air Ramo, luka-luka itu sangat banyak di seluruh tubuh. Dan itu foto-foto semua, itu dokumentasi semua kami ada. Dan juga saksi tambahan yang dihadirkan langsung di pengadilan tadi, bagi kami pihak keluarga juga kesaksiannya cukup blunder. Karena tadi ada salah satu saksi yang disuruh membaca kembali isi BAP-nya. Tidak sesuai dengan pernyataan kesaksian yang ia sampaikan tadi dalam ruang persidangan. Dan kami juga kecewa dengan saksi yang dihadirkan dari pihak batalion, yaitu Danton Kes. Danton Kes tersebut bersaksi bahwa dia hanya melihat luka di lengan saja. Itu kan aneh, sedangkan luka memar itu penuh. Luka sekujur tubuh, memar di bagian perut itu semua ada. Apakah seorang Danton Kes, dia yang belajar kesehatan, masa dia tidak melihat luka yang begitu banyak di sekujur tubuhnya almarhum? Dan juga dia hanya memasang pengukur suhu tubuh, stetoskop tidak digunakan. Terus yang saya herankan sebagai orang tua, waktu Danton Kes itu piket, 4 pelaku ini datang dalam keadaan mabuk dan memukul, menganiaya, menyiksa anak saya. Apakah Danton Kes ini tidak melihat? Kan aneh. Sedangkan Danton Kes ini dalam keadaan sedang piket. Itu yang kami herankan. Jadi kesaksian tadi yang disampaikan saksi itu bagi kami cukup blunder. Dan dalam persidangan juga terungkap adanya luka dalam terutama di bagian paru-paru dan juga limfa. Tapi jawabannya akan kami hadirkan kembali di Kompas Petang setelah jeda. Ayah Prada Luki meluapkan emosinya di luar persidangan usai persidangan yang menghadirkan saksi dokter yang sempat memeriksa anaknya Prada Luki Namo. Gara-gara dia. Woi, bisa banyak orang nih. Tolong tambah itu 2 tersangka. Ayah dan kerabat almarhum Prada Luki meluapkan emosinya saat para terdakwa akan memasuki mobil usai menjalani persidangan. Ayah Prada Luki juga meluapkan kekecewaannya atas kesaksian dokter soal kondisi Luki saat diperiksa. Sebelumnya, ayah Prada Luki juga sempat meluapkan kekecewaannya atas kesaksian anggota Provos Pratu Petrus Canisius Mai yang saat kejadian tidak mengambil tindakan untuk menghentikan penganiayaan yang dialami anaknya. Luki, telepon saya. Masa dokter bilang Luki masuk, dia normal? Normal apa? Tolong dokter baik ingat ya. Di aturan tidak dapat. Kalian tidak akan kena karma Tuhan dan kamu akan dapat. Lihat aja. Sorry. Saya tentara, saya tahu aturan. Saya cuma bisa berteriak. Saya lihat nih, saya cuma, tapi dokter apa ini bagus juga tadi. Tapi dia punya cara omong, saya sakit hati. Dia bilang Luki, dia masih normal. Apa tadi dia bilang pertama tuh? Apa kondisi masih apa tadi? Baik, bilang baik. Baik dari Hong Kong.
Korem 161 Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur sedang mendalami adanya dugaan pelanggaran dilakukan ayah almarhum Pradaluki Namo, Pelda Christian Namo. Komandan Korem 161 Wirasakti, Brigjen Hendro Cahyono mengatakan laporan dari Komandan Kodim Rotendao bahwa Pelda Christian melakukan pelanggaran disiplin keprajuritan yang saat ini masih dalam proses. Brigjen Hendro Cahyono menyatakan sebagai prajurit harus tetap memegang teguh kedisiplinan dan keprajuritan. Christian. Ini tadi saya dapat laporan ya dari Komandan Kodim Rotendao bahwa yang bersangkutan ini Pelda Christian itu melakukan pelanggaran. Ya, pelanggaran disiplin keprajuritan yang sekarang ya sedang saya dalami dan dalam proses. Mudah-mudahan ke depan ini dan waktu cepat juga akan kita lihat apa ya, laporan apa yang disampaikan oleh Komandan Kodim. Kita selalu mengimbau kepada rekan-rekan prajurit bahwa kita sebagai prajurit harus tetap tadi saya sampaikan, tetap memegang teguh disiplin keprajuritan. Kita sudah ada prosedurnya, kita sudah ada tahapannya bagaimana menjadi seorang prajurit. Baik, kami masih melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ibu dari Pradaluki Namo, Ibu Sepriana Paulina. Ibu Sepriana, tadi sebelum kombrek kami telah menanyakan bahwa dokter dalam kesaksiannya mengungkapkan adanya luka dalam yang mengakibatkan kematian bagi Pradaluki Namo atau anak Ibu. Dan dari persidangan tadi Anda menyatakan bahwa tidak semua luka-luka yang dialami oleh anak Anda itu tidak diungkap di persidangan. Benarkah demikian? Iya, karena menurut saya itu banyak luka yang terdapat di sekujur tubuh anak saya. Dan itu dokter jaga yang pertama sebagai saksi itu dia menyampaikan bahwa luka-lukanya hanya gores, itu saja. Sedangkan saya ke sana itu lukanya cukup banyak. Bagian belakang punggung itu cukup dalam dan memang sudah agak mengering. Di bagian lengan kiri itu sangat dalam, cukup dalam dan memang sudah agak mengering. Di dalam bagian tubuh, di bagian dekat rusuk bagian atas itu pinggang, maksudnya bagian dada itu memarnya cukup besar. Karena saya mendokumentasikan foto-foto semua. Luka-luka anak saya itu, semua sekujur tubuh itu penuh dengan luka. Jadi kalau dokter itu mengatakan bahwa hanya gores, luka sedikit, itu tidak masuk akal. Dan saat persidangan majelis hakim juga sempat bertanya terhadap dokter tersebut bahwa penyebab kematian ini terkait dengan kerusakan di bagian paru-paru dan juga limfa yang dialami oleh Pradaluki. Iya benar Mas, karena itu sesuai dengan keterangan dokter di ruang ICU. Waktu itu saya dipanggil, saya sendiri baru sampai, dokter di ruang ICU memanggil saya dan menyampaikan bahwa Ibu Luki sudah mengalami gagal ginjal, paru-paru sudah dipenuhi dengan cairan, ini harus cuci darah. Nah itu yang saya kaget, bagaimana bisa sampai terjadi seperti itu? Sedangkan dokter yang tadi sebagai saksi menyatakan bahwa baik-baik saja. Itu yang perlu dipertanyakan. Saksi yang sebenarnya harus dihadirkan itu menurut kami pihak keluarga bahwa dokter di ruang ICU. Karena mereka yang lebih tahu pasti sampai almarhum mengembuskan napas terakhir. Baik, kita akan beralih ke Mas Julius. Mas Julius, tadi dalam persidangan majelis hakim juga bertanya terhadap salah satu saksi untuk membacakan langsung BAP yang ia buat dan kemudian memberikan kesaksian. Ada perubahan di mana ia menyatakan bahwa melihat dan kemudian dikoreksi dalam persidangan hanya mendengar adanya tindakan pemukulan. Seperti apa Anda melihat jalannya persidangan dan bagaimana juga terkait dengan proses yang saat ini berjalan? Oke, Juno, jadi sebelum jauh kepada hal-hal teknis persidangan, saya mau mendudukkan dulu alam pikiran kita, karena ini sangat penting. Pertama, satu-satunya undang-undang yang tidak tersentuh reformasi adalah Undang-Undang Peradilan Militer nomor 31 tahun 97. Di mana penyelidik, penyidik, dan penuntut atau auditorat militer itu dari TNI, lalu kemudian majelisnya juga jadi TNI. Nah, model atau tipikal forum-forum judicial seperti ini ya, itu akan menciptakan satu resistensi yang namanya esprit de corps. Jadi sedapat mungkin
tindak pidana dan proses hukum atau kasus yang diperiksa itu agar kecil dan tidak menyentuh tanda kutip unsur komando. Nah, saya akan bahas dari awal. Yang dibicarakan dari tadi itu adalah hal-hal seperti bagaimana cara memukul, kapan dipukul, menggunakan alat apa. Tapi lupa dari hulu untuk mengungkit, untuk mencari kebenaran fakta terjadinya penyiksaan, terjadinya kekerasan luar biasa itu atas perintah siapa, atas komando siapa, dengan jabatan apa, dengan pangkat apa, itu yang tidak menjadi stressing. Oke, Anda tidak menyatakan menjadi bahwa poin kunci. yang bertanggung jawab ini atasan dan lain sebagainya ini tidak sentuh dalam substansi persidangan tadi. Betul. Nah, dengan demikian, ketika bicara soal struktural, pimpinan, komandan, dan segala macam hilang, maka konsekuensi logis dalam teori pembuktian adalah unsur-unsur keterangan saksi seperti dokter tadi, kemudian terdakwa yang mengatakan atau saksi lain yang mengatakan hanya mendengar saja tidak melihat, yang artinya tidak sempurna keterangan-keterangan itu sudah pasti terjadi, Juno, gitu ya. Ketika konstruksinya sudah dibongkar, dilemahkan, maka seluruh alat bukti di persidangan, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, itu akan mengalami penurunan kualitas, yang artinya akan meringankan tindak pidana yang dituduhkan, termasuk pertanggungjawaban terhadap para terdakwa. Makanya saya tidak heran sejak dibacakan surat dakwaannya, lalu ditampilkan saksi-saksinya via Zoom dan segala macamnya, saya tidak heran. Pasti ada keterangan yang berubah, dan keterangan yang berubah itu tentu akan meringankan terdakwa dan membuat tindak pidananya, perbuatan yang begitu kejinya menjadi mengecil, mengerucut, dan menjadi ringan. Itu yang harus, itu prinsip dan logika berpikir yang harus kita pegang, Juno, dalam melihat proses pemeriksaan seperti ini, begitu. Namun walaupun demikian, tadi auditor juga sempat menegaskan adanya nakes TNI yang sempat melihat Prada Luki dibawa ke rumah sakit itu, dia mengaku lupa dan kemudian dia menegaskan bagaimana Anda tidak mengenal bahwa Anda seorang nakes dan kemudian dalam satu batalion tidak mengenal Prada Luki yang sudah 2 bulan bahkan 1 bulan bersama di Batalion Teritorial Pembangunan. Atau seperti apa bahwa auditor ini sudah cukup tegas dan sudah cukup transparan dan ini belum cukup bagi Anda artinya? Tentu begini, Juno. Konstruksinya itu tidak menyangkut 2 hal yang tadi saya sampaikan di depan. Satu soal strukturalisme, yaitu soal jabatan pimpinan segala macam yang menciptakan unsur komando. Yang kedua soal institusionalitas, bahwa itu terjadi tidak hanya sekali di berbagai macam titik dengan konstruksi yang sama. Ketika itu tidak terjadi, maka apapun yang disampaikan oleh auditorat, apapun pertanyaan yang ditegaskan oleh auditorat, itu posisinya masih dalam tahap posisi lemah, gitu, masih dalam tahap ringan, gitu. Karena ketika dia sudah bicara instansi, dia bicara struktural, dia bicara komando, maka tentu tidak akan ada satupun saksi yang berani melawan konstruksi itu. Nah, itu yang harus ditegaskan dari awal. Kami melihat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya begitu teknis, tidak membentuk satu konsep. Jadi perbuatan ini seperti sebuah perbuatan yang sporadik, tanpa komando, yang sifatnya hanya reaktif saja, yang artinya ini hanya insidentil saja. Nah, itu yang justru kami tangkap sebagai satu konstruksi artinya dalam Anda pembuktian. menginginkan adanya unsur pertanyaan terkait apakah Danki itu memberikan perintah langsung terkait dengan dugaan penganiayaan ini terhadap Prada Luki. Betul sekali. Ketika unsur-unsur komando dari Danki, ketika unsur-unsur institusional TNI ini menjadi basis dalam mengajukan surat dakwaan dan mengajukan pertanyaan, maka tidak ada satupun prajurit yang berani menarik keterangannya atau mengubah keterangannya demi membela para terdakwa. Itu sudah bisa dipastikan dalam teori pembuktian, Juno. Baik, kita beralih ke Ibu Sepriana. Ibu Sepriana, bahwa hari ini Brigjen Hendro Cahyono menyatakan bahwa ada proses etik yang dilayangkan atau dilakukan terhadap ayah dari Prada Luki, Pelda Christian atau suami Anda. Seperti apa sebenarnya perkara apa yang saat ini proses etik yang dijalani oleh Pelda Christian? Kalau untuk pernyataan Bapak dan Rem, saya tidak punya kapasitas dan wewenang untuk menjawab, karena itu tugas istilahnya itu dari pihak suami saya. Saya dan keluarga hanya fokus kepada kasus almarhum Prada Luki saja. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Baik, untuk saat ini
kesaksian dari terutama tadi terkait dengan BAP yang berbeda dan kemudian kesaksian yang kemudian dikoreksi pada saat di muka persidangan. Seperti apa Anda tadi menanggapi dan juga melihat terhadap kesaksian itu? Dari kesaksian yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan tadi, saya merasa kesaksiannya tidak sesuai, terutama Danton case itu. Jadi saya berharap agar ada peninjauan kembali. Saya merasa Danton case itu bisa saja dia menjadi saksi, bisa menjadi tersangka nantinya. Karena dari kesaksian kemarin juga ada saksi, contoh Provos, dia bersaksi, dia hanya melihat. Sedangkan terdakwa nomor 17 menyanggah bahwa Provos tersebut ikut memukul. Jadi ternyata dia juga memukul almarhum anak saya. Itu perlu ditinjau kembali bahwa ternyata bisa ada tambahan tersangka. Begitupun Danton Roni Setiawan sebagai saksi. Di situ dia awal yang memeriksa HP anak saya. Sedangkan di keterangan kesaksiannya bahwa pemeriksaan itu tentang judi online. Kenapa mengarah kepada privasi pribadi anak saya, WA. Sedangkan itu tidak ada perintah untuk memeriksa isi-isi WA dari anggota. Jadi kami keluarga mempertanyakan kehadiran yang perlu dipanggil itu adalah Bapak Komandan Batalion. Beliau harus hadir untuk menjawab apakah komando atas mengetahui atau tidak, atau hanya sekedar berhenti di Danki saja. Itu yang kami harus bertanya. Baik. Karena Bapak Danyon itu sebagai komandan teratas dalam batalion tersebut. Baik, oke. Berarti nanti juga proses ini tentunya kesaksian dari pihak keluarga akan dimintai dan juga hasil dari otopsi ini juga akan dimiliki oleh majelis hakim. Terakhir ke Mas Julius, untuk saat ini bagaimana melihat proses pembinaan, adanya impunitas dan juga budaya dugaan kekerasan, terutama hingga mengakibatkan kematian. Nah, seperti apa Anda melihatnya kasus ini? Saya mau tegaskan dulu satu hal begini, Juno. Pertama adalah bahwa jika model peradilan militer seperti ini yang masih di dalam konteks Orde Baru tidak segera direformasikan, maka kekerasan-kekerasan seperti ini akan terus terjadi. Maka kekebalan-kekebalan terhadap proses hukum atau yang kita sebut sebagai impunitas ini akan terus terjadi. Maka proses-proses yang tidak transparan, tidak relevan, menggonta-ganti keterangan seperti ini akan terus terjadi. Yang artinya proses peradilan tidak pernah fair, tidak pernah menciptakan keadilan yang hakiki dan tidak pernah berpihak pada korban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah maksud saya menjelaskan soal strukturalisme dalam konstruksi dakwaan dan pembuktian itu salah satunya berdampak pada keterangan-keterangan saksi dan juga cakupan pertanggungjawaban. Apabila komando itu terjadi, maka tentu dari divisi manapun, intel dan segala macamnya tentu akan melaksanakan komando itu. Maka yang terjadi adalah proses pemeriksaan terhadap satu institusi yang membahayakan dan ini menjadi bagian dari kinerja institusi itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya esprit de corps, dengan adanya unsur-unsur yang menghilangkan komando strukturalisme seperti tadi itu, maka tentu ini ada dugaan kuat. Apakah saksi-saksi ini menghadapi intimidasi-intimidasi tertentu terhadap karirnya apabila keterangannya tidak sesuai dengan keinginan komandan dan segala macamnya itu. Nah, terakhir komentar saya begini, Juno. Mari kita bandingkan dengan institusi Polri pada kasus Verdi Sambo. Begitu luar biasa diperiksa, dikuliti habis dan bahkan menjatuhkan vonis hukuman mati. Meskipun kami lembaga HAM tidak setuju hukuman mati. Nah, ini tidak terjadi dalam kasus Prada Luki. Begitu timpang. Kenapa? Karena proses peradilan Verdi Sambo adalah proses peradilan sipil. Sedangkan proses peradilan terhadap para terdakwa yang menyiksa Prada Luki itu proses militer yang begitu tertutup, tidak ada unsur sipilnya sama sekali. Padahal bukan dalam masa perang militer. Nah, ini pesan yang harus ditegaskan walaupun agar korbannya bisa. juga sesama militer, begitu ya? Betul sekali, tetapi perbuatannya bukan perbuatan militer, masanya bukan masa perang, harusnya disidangkan di dalam peradilan sipil agar terbuka, transparan, dan memiliki perspektif bukan untuk pembinaan, bukan untuk menjaga institusi, bukan.
menjaga keadilan bagi korban karena hilangnya nyawa. Begitu, Juno. Baik, kita terus cermati bagaimana proses peradilan, harapan terhadap keluarga, keadilan dapat ditegakkan, dan juga kasus ini menjadi pelajaran agar tidak ada lagi korban seperti Prada Luki Namo. Terima kasih atas perspektifnya Mas Julius Ibrani dan juga Ibu Sepriana Paulina atas waktunya bersama kami di Kompas Petang. Terima Sukses selalu, Ibu. kasih Mas Juno. Terima kasih Mas Juno, Ibu Sepri. Siap.